Hai football lovers, kembali lagi di channel Chan Jazil Sport. Pada kali ini kami akan memberikan informasi seputar dunia olahraga. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama. Wakil Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam sudah mendarat di Korea Selatan. Dia terbang ke negeri Ginseng untuk melanjutkan karirnya bersama klub Liga 2 Ansan Greeners. Belum lama ini Asnawi resmi menaikkan kontrak baru bersama Ansan. Fullback 22 tahun itu bakal berkompetisi di Korsel hingga Desember 2023 nanti. Saya ingin berterima kasih kepada Ansan Greeners karena sudah mempercayai saya bermain di sini, tutur Asnawi Mangku Alam di laman resmi klub. Setelah memperpanjang kontrak bersama klub divisi 2 Liga Korsel itu, Asnawi menjadi salah satu pemain termahal Ansan. Melansir Transfermarkt, harga Asnawi kini berada di kisaran Euro 375.000 atau sekitar 6,52 miliar rupiah. Nilai tersebut tidak jauh berbeda dengan harga mobil Lamborghini Aventador yang dibanderol mulai dari 6,4 miliar rupiah. Asnawi sendiri perlahan punya peran vital di Ansan. Musim lalu dia bermain selama 1004 menit dalam 14 laga. Pemain keturunan Indonesia berdarah Belanda sangat banyak, salah satunya Syaini Patinama yang berhasrat bisa membela timnas Indonesia. Pemain berusia 23 tahun itu pun sudah mengirimkan kode untuk membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Syaini Elenjai Patinama nama lengkapnya. Kini bermain di Eliteserien Liga Norwegia bersama Viking FK Stavanger. Syaini Patinama yang lahir di Lelystad, Belanda 11 Agustus 1998 menandatangani kontrak dengan Viking FK pada April 2021 setelah sebelumnya membela Telstar di Liga Belanda pada musim 2019-2021 dengan 5 gol dari 45 pertandingan. Syaini Patinama yang jebolan Ajax Amsterdam Junior memiliki darah keturunan Indonesia dari ayahnya yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Syaini Patinama pernah mengungkapkan keinginannya untuk bisa membela timnas Indonesia melalui Johnny van Beekering yang juga pernah membela skuad Garuda. Aku sering mendengar timnas Indonesia. Kalau panggilan itu datang, aku akan bilang ya, tutur Syaini Patinama di kanal YouTube Yusa Nugraha pada 2020. Sebuah kehormatan bermain di timnas Indonesia. Lanjutnya, jika Syaini Patinama bisa mewujudkan mimpinya berseragam timnas Indonesia, akan menjadi kekuatan dahsyat bagi lini belakang skuad Garuda. Dia bisa berkolaborasi dengan pemain belakang lokal, termasuk Elkan Bagot, pemain keturunan Indonesia lainnya di timnas Indonesia. Buka-bukaan, ternyata nasib pesepak bola Indonesia Bagus Kahvi di Eropa mulai terancam. Pemain yang saat ini memperkuat Jong Utrecht di Liga Belanda ini dikabarkan tengah bimbang mengenai kelanjutan karirnya di sana. Pasalnya dirinya ingin terus merumput di Eropa, tetapi sang ayah memintanya untuk kembali ke tanah air dan menjadi polisi. Kabar ini diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan kala menjadi bintang tamu di acara podcast Deddy Corbuzier Rabu 19 Januari. Ini barusan Bagus Kahvi WhatsApp saya. Pak, saya pengen terus main di luar negeri, tapi ayah saya pengen saya masuk polisi. Saya minta arahan bagaimana, kata Muhammad Iryawan. Untuk hal ini, Iryawan mengaku belum bisa memberikan jawaban. Pasalnya ini menyangkut masa depan pemain bertalenta tersebut. Belum saya jawab, bapaknya pengen dia jadi polisi, tapi tetap bisa main bola. Kalau si Bagus Kahvi pengennya tetap keluar negeri. Dia minta pendapat saya lagi pikirkan dulu, ujar Iryawan. Sementara itu, kontrak Bagus Kahvi bersama FC Utrecht akan berakhir pada 30 Juni 2022, yang artinya tersisa 6 bulan lagi. Bagus bisa kembali ke tanah air dan bergabung dengan klub sepak bola kepolisian Indonesia Bayangkara FC. Hanya saja, jika Bagus lolos menjadi polisi, tentu tidak akan mudah baginya untuk kembali merumput di Eropa. Manajer Persib Bandung, Umuh Muhtar turut memberikan komentar dan menantang Exco PSSI Haruna Sumitro.
setelah kritik yang dilayangkannya pada Sinteyong. Umum Muhtar bahkan mengungkapkan Haruna Sumitra sepertinya punya tujuan tersendiri membuat kegaduhan dengan mengkritik pelatih timnas Indonesia, Sinteyong. Dikutip dari video yang diunggah Instagram Sagala Persib, Umum Muhtar bahkan secara terang-terangan mengatakan Haruna Sumitra tidak pantas untuk menjadi anggota Exco PSSI. Dan hal yang dikatakannya tidak seharusnya diucapkan. Persis karakter Haruna, kelakuan Haruna dia juga tidak bagus. Saya juga aneh kenapa bisa di Exco. Tidak pantas dia di Exco, karena itu kebijakan-kebijakan pimpinan. Bukan dia yang harus bicara seperti itu, ucap Umum Muhtar. Manajer Persib tersebut juga menilai kinerja Sinteyong bersama timnas Indonesia sudah bagus dan merasa aneh atas ucapan anggota Exco PSSI tersebut. Komentar manajer Persib Bandung, Umum Muhtar, yang secara terang-terangan menantang Haruna Sumitra juga membuktikan bahwa bukan penonton saja yang menaruh rasa kesal. Bahkan praktisi di industri sepak bola seperti Umum Muhtar juga geram dengan ucapan Exco PSSI tersebut. Pelatih Ansan Greeners, Cho Min-kuk, mengungkapkan alasannya ingin menjadikan Asnawi Mangku Alam sebagai penyerang. Asnawi Mangku Alam baru saja menandatangani perpanjangan kontrak bersama Ansan Greeners yang berlaku hingga 2 tahun ke depan. Klub Korea Selatan itu juga menyertakan opsi transfer untuk level yang lebih tinggi dalam kontrak anyar Asnawi. Opsi itu kemungkinan berlaku ketika Asnawi mendapat tawaran lebih bagus di masa mendatang. Maka Ansan Greeners bisa melepasnya dengan sejumlah biaya transfer. Adapun setelah mendapatkan kontrak baru, wakil kapten timnas Indonesia itu pun kembali ke Korea Selatan. Asnawi Mangku Alam tiba di kota Ansan pada Senin 17 Januari 2022. Kemudian ia harus menjalani karantina sebelum bisa bergabung tim Ansan Greeners untuk menghadapi kompetisi musim 2022. Pelatih Ansan Greeners, Cho Min-kuk, pun mengungkapkan rencananya untuk memaksimalkan potensi Asnawi sebagai penyerang pada musim 2022. Menurut sang pelatih, bermain sebagai penyerang akan membuat Asnawi Mangku Alam mendapatkan hasil lebih baik. Saya ingin menggunakan Asnawi sebagai attack, kata Cho Min-kuk dalam wawancara sang pelatih bersama saluran YouTube media Korea Selatan Sport-G. Kamis 20 Januari 2022. Saya berjanji tidak akan menggunakan Asnawi sebagai pemain defense. Asnawi butuh memberikan attack point untuk fans Indonesianya. Asnawi sudah jauh-jauh keluar negeri. Dia harus lebih mendapatkan hasil yang lebih baik, tutur dia lagi. Pelatih 58 tahun itu menilai Asnawi memiliki kemampuan cukup baik dalam menyerang. Selain itu, sang pelatih juga memiliki alasan lain sehingga ingin mengubah posisi Asnawi dari bertahan ke menyerang. Cho Min-kuk mengaku merasa kasihan kepada Asnawi karena terkendala bahasa saat bermain di lini pertahanan. Menurut Cho Min-kuk, pemain di lini pertahanan membutuhkan komunikasi ekstra, sedangkan Asnawi masih kesulitan berbahasa Korea. Tahun lalu Asnawi dipakai sebagai right back. Saya memikirkan strategi agar dia bisa menjadi winger, kata Cho Min-kuk. Sebenarnya posisi defender itu sangat butuh komunikasi. Kadang-kadang ada saatnya harus overlapping atau screenplay. Karena Asnawi tidak bisa bahasa Korea, saya lihat dia kesulitan untuk melakukan itu. Kasihan. Makanya kalau ada kesempatan memakai Asnawi, saya akan gunakan dia sebagai winger. Dia pemain yang kuat, tutur sang pelatih. Tapi saya berkata seperti ini di media, bisa saja berubah karena saya belum lihat dia secara langsung, kata ex pelatih Ulsan Hyundai itu. Mutiara hitam mengerikan datang. Timnas Indonesia dipercaya bakal menggila di laga FIFA Matchday mendatang. Seperti diketahui, pelatih timnas Indonesia Sinteyong telah memanggil sejumlah pemain yang akan memperkuat skuad Garuda saat melawan Timor Leste di FIFA Matchday. Dari total 27 pemain, banyak nama familiar yang telah dipercaya Sinteyong untuk tampil di Piala AFF 2020. Namun ada pula beberapa nama yang baru yang akan menyegarkan skuad racikan Sinteyong tersebut.
Salah satunya yakni Terence Puhiri. Menanggapi dipanggilnya ke timnas Indonesia, pemain Borneo FC tersebut mengaku senang bisa mendapatkan kesempatan tersebut. Meskipun memahami dirinya masih perlu bekerja keras untuk bisa masuk ke tim inti, Terence bertekad untuk berlatih lebih baik. Yang pasti saya akan kerja keras saat pemusatan latihan agar bisa mendapat tempat di uji coba internasional nanti, ujar Terence dilansir dari laman Borneo FC, Rabu 19 Januari. Penampilan Terence sepanjang musim ini memang terbilang ciamik. Pemain sayap kanan Borneo FC ini dipercaya tampil sebanyak 20 kali. Dari penampilannya, Terence telah menyumbangkan 4 gol dan 4 assist sepanjang Liga 1 musim 2021-2022.